Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus dan saya akan ingatkan kembali kepada para penonton yang melihat kami dari kanal YouTube CNN Indonesia untuk bisa meninggalkan pertanyaan Anda untuk kami bahas dengan 4 orang narasumber yang ada di studio CNN Indonesia. Pertanyaan pertama saya ajukan ke Dr. Tan terlebih dahulu. Di dua segmen sebelumnya, tadi Mas Huda, Mas Yan sudah mengatakan soal ada dugaan kemudian ini pemain-pemain lokal yang tidak seharusnya. Anda yang saya dengar juga tadi sudah bertemu dengan Komisi 9. Adakah poin itu sebetulnya yang didengarkan wakil rakyat kita, Dr. Tan? Sebetulnya kita tidak mau membahas tentang siapa jadi pemilik SPPG. Jujur ngomong dari Pak RT sampai Ketua DPR juga boleh-boleh saja. Itu adalah suatu ranah yang semua bisa punya selama dia punya modal kan. Yang menjadi masalah kan ada nggak kolaborasi yang tidak sehat di balik itu semua. Atau pemenuhan standar yang ditentukan. Betul, tidak ya? Itu persis banget. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan siapa pemilik SPPG. Nah yang menjadi masalah adalah yaitu tadi, kok sekarang nggak ada standar yang dimainkan. Jadi standar seperti apa yang kita mainkan. Jadi sekali lagi bahwa ada isu keracunan, ada isu tentang korupsi, itu cuma just the tip of the iceberg. Ya, jadi ada ujungnya dari suatu gunung es yang bawahnya itu lebih besar lagi masalah yang akan timbul. Oke, jadi sebetulnya pembahasan dengan Komisi 9 artinya seberapa mereka menangkap dan apa aksinya kemudian yang juga dibahas bersama. Ya, tentu saja dari Komisi 9 tadi saya berterima kasih kepada Komisi 9 dalam hal ini mereka betul-betul mendengarkan tadi. Kami membahas tentang banyak hal. Yang pertama adalah tadi yang sudah saya sempat uraikan dan mereka juga mendengar bagaimana rekomendasi kita dan apa reformasi yang kita inginkan. Seperti apa, Dokter? Seperti apa? Kita mempunyai 4 reformasi dan 5 rekomendasi. 4 reformasi yang pertama adalah hilangkan produk-produk ultra proses di dalam MBG karena ini tanah air yang kaya, kurang apanya? Kita bukan Zimbabwe, bukan Timbuktu yang sebetulnya nggak punya sawah, nggak punya laut, kita tuh punya semua gitu loh. Jadi jangan menggunakan alasan bahwa iya tapi kan sulit pengolahannya nanti gampang basi segala macam. Ya itu gunanya kenapa kita punya dapur. Itu yang pertama. Jadi singkirkan UPF-nya sebisa mungkin. Dan yang kedua tentu saja sementara berhentikan SPPG yang sudah bermasalah. Dan yang ketiga adalah berhentikan SPPG yang potensial bermasalah. Kita nggak mau tambahan korban lagi. Dan reformasi yang keempat yang kita inginkan adalah harus adanya suatu akuntabilitas di mana ada evaluasi, supervisi, dan monitoring yang jelas. Dan terbuka untuk publik. Tapi monitoring adalah teman-teman DPR nanti yang akan melihat, teman-teman legislatif yang akan memantau. Semua bisa dibuka di dalam publik. Semua bisa dibuka. Itu sebabnya kenapa harus diikuti dengan 5 rekomendasi. So kita tidak menginginkan bahwa kita sayang sama negeri ini. Kita bukan berarti kita ngomong kayak begini, oh lu julid sama pemerintah, oh lu kritik. So kita tidak bicara tentang kritik, kita bicara tentang tolong bedakan antara rekomendasi, umpan balik, dan kritik. Kita tidak mengkritik. Nah, yang kelima adalah bicara tentang 5 rekomendasi yang tadi. Yang pertama adalah fokus di 3T. Karena tujuan dari MBG adalah membantu mereka yang memang kesulitan dengan makan di daerah 3T. So, jangan pernah mengatakan bahwa tapi strukturnya nggak siap. Mau sampai kapan? Udah kita tunggu 9 bulan loh, nggak pernah siap loh. Akhirnya kuantitas jumlah SPPG yang selalu ditanya oleh Presiden, udah berapa banyak dapur dibuat, sudah berapa banyak penerima manfaat. Tapi dia nggak pernah dengar kan bahwa ternyata dapurnya itu ada yang fiktif. Ternyata, karena kuantitas ya artinya. Karena kuantitas, karena dari orang yang menerima ada juga yang bete dan sebagainya, ada yang keracunan. Jadi tolong 3T ini harus diutamakan. Kalau SPPG tidak bisa di dalam 3T, kita bisa membangun kantin di dalam sekolah. Jadi tolonglah rendah hati sedikit untuk bisa memodifikasi bagaimana MBG ini disalurkan. Oke, itu akan mengurangi masalah transportasi tadi ya. Persis. Nah, yang kedua adalah rekomendasinya libatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas yang sudah punya upaya keseling, kesehatan lingkungan, ada UKS, itu semua bisa membantu. Tenaga pelaksana gizi, tenaga promkes, teman-teman kita nakes yang ada di dalam perangkat Puskesmas. Nah yang ketiga tentu saja adalah edukasi gizi nggak boleh ditinggalkan. Karena edukasi ini sudah ada di dalam pedoman MBG. Udah ada di pedoman BGN. Ya, di situ dikatakan bahwa selain makanan itu dibagi, kita akan bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak-anak kenapa sayur itu berharga, kenapa wortel berbeda dengan sawi, kenapa toge berbeda dengan kol misalnya. Nah itu tidak dilakukan, jadi siapa yang mau melakukan? Nah yang keempat tentu saja kayak saya sudah mengatakan tadi, adanya transparansi keuangan dari SPPG. Dan yang terakhir adalah kita minta 80% menu lokal dari MBG, menu lokal. Jadi artinya disesuaikan dengan daerahnya? Persis, saya minta anak Sulawesi mulai dengan kapurung. Saya minta orang Papua juga makan ikan kuah asam, bukan ada burger dengan isi ala-ala di Manokwari. Itu tidak masuk akal sama sekali. Oke, ini seperti yang Pak Jasar sampaikan tadi di segmen sebelumnya ya, pelibatan anak-anak, pelibatan masyarakat lokal itu juga dibutuhkan ya. Nah, bagaimana kalau seandainya anaknya request ada spaghetti?
Oke, anak akan request apa aja termasuk cilok. Tapi apakah semua request anak lalu kita iyain daripada nggak kemakan? Dan akhirnya memang nggak kemakan juga karena ternyata burgernya kok rasanya beda seperti abang-abang. Nah, itu PR juga. Saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Artinya kalau kemudian Dr. Tan menyebutkan rekomendasi yang dibahas dengan Komisi 9 sudah cukup ideal menurut saya. Seberapa itu bisa dilakukan dengan kondisi hari ini, Selios melihatnya? Ya, jadi memang kalau kita lihat kan ini kan program politik ya Mas. Program politik itu pasti akan ada sangkut pautnya dengan kepentingan politik. Tadi juga dari Don Nopit juga menyampaikan ini sudah masuknya sudah ranah bukan ranah program kesehatan lagi, tapi sudah ranah ke politik gitu kan. Dan ini memang sangat-sangat ya kalau bisa kita bilang Pak Presiden kita ini kan sangat memperhatikan dengan antusias bahwa program ini harus berjalan. Dan saya sangat ragu sebenarnya akan ada SPPG yang akan ditutup dan sebagainya ketika ada masalah. Karena apa? Karena kalau kita lihat, kita menyangkut tata kelola dari kebijakan publiknya. Bahwa di situ tidak ada procurement, pertama. Jadi itu ada penunjukan langsung. Dan ada yayasan, yayasan yang dia wakil ketua yayasannya adalah wakil Badan Gizi Nasional sekarang. Itu sangat bahaya. Karena apa? Karena dia adalah operator. Dan juga regulator, Mas. Operator dan regulator ini tidak bisa saling menegasikan. Pemain yang sama. Pemain yang sama. Dia buat regulasi, ya harus menguntungkan operatornya. Nah, kalau kemudian tadi dari Dr. Tan, ada kemudian pengawasan legislatif akan di sana. Menurut Anda, seberapa itu kemudian menjanjikan? Kalau kita lihat legislatif yang juga, saya rasa juga banyak yang bermain di situ juga. Baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, itu pasti tidak akan bisa optimal ketika mereka jadi pengawas dan juga jadi pemain. Makanya memang kalau kita lihat sebenarnya fungsi pengawasan itu bukan di legislatif. Tapi ya kita mungkin ada Dr. Tan di situ, ada KPAI di situ. Itu yang bisa mengawasi. Jadi masyarakat itu yang mengawasi. Bukan dari sisi legislatornya. Karena kita temukan juga kalau kita baca satu majalah inilah ya, media massa gitu ya, itu menyebutkan bahwa di situ ada kong kali kong. Kemudian kita juga udah lapor ke KPPU juga Mas, bahwa di situ ada ya tadi ada indikasi bahwa penunjukan ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Tidak ada saingan yang sehat begitu ya? Tidak ada persaingan yang sehat. Jadi penunjukan langsung istilahnya, penunjukan langsung, ya kamu diberi sekian miliar untuk mengurusi MBG di kota A dengan porsi sekian gitu kan. Dan itu terjadi dan saya rasa itu adalah benih awal ketika ada korupsi dan nantinya pasti akan bermasalah seperti yang terjadi hari ini. Tapi apa kemudian komentar Selios soal penyerapan anggaran yang atau realisasinya ternyata cukup kecil dari total anggaran tahun ini 71 triliun, serapan atau realisasinya 13,2. Ini data yang kami dapatkan, kecil sekali. Ya memang. Nah ini yang jadi komentar Pak Purbaya juga ketika kemarin bilang bahwa ini penyerapannya masih sangat kecil gitu kan. Dan saya rasa Mas, ini menarik juga adalah ketika penyerapannya kecil, di daerah pun sekarang sudah mulai merealokasi anggaran. Misalkan di daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu dia merelokasi anggaran sekitar 13 miliar ya, salah ya. Dan itu ke pendidikan kalau tidak salah. Iya, pendidikan, kesehatan. Nah, saya juga, ini kok emang ada MBG ke APBD gitu kan. Padahal MBG ini kan proyek nasional gitu kan, artinya dari APBN gitu kan. Nah ini yang saya lihat sebenarnya dari sisi penyerapan anggarannya sudah buruk gitu kan, dan kita wajib evaluasi BGN sebenarnya. Dan itu kita sudah sampaikan Mas, dari Februari sudah kita sampaikan ketika ada tadi makanan kering jadi MBG, walaupun tadi katakanlah puasa dan sebagainya, itu udah nggak make sense, itu udah bilang evaluasi nih BGN dan sebagainya. Nah masalahnya adalah tahun depan yang kita wanti-wanti ada 335 T dan ada 223 T yang itu diambil dari dana pendidikan. Jadi itu sangat-sangat. Jadi lebih beresiko dengan dana yang lebih besar. Sangat beresiko sekali. Jadi menurut Anda tidak hanya pelaksanaan dan SPPG-nya, BGN juga kemudian harus. Penganggaran BGN juga harus dievaluasi. Baik. Saya ke Anda Pak. Jadi kalau kemudian evaluasinya harus menyeluruh, KPAI melihatnya seperti apa? Di mana poin krusial yang harus dilakukan dulu untuk kepentingan anak? Ya, yang pertama tentu selaku penerima manfaat anak ya tentu mereka harus ditanya ya. Nah kita udah menanya ke mereka, di awal mereka memang happy ya, happy bisa makan bersama, uang jajan berkurang gitu ya. Kemudian
orang tuanya dalam tanda petik nggak marah-marah Tidak lagi perlu harus repot. menyiapkan ini. Ya. Tapi mereka khawatir soal makanan yang basi tadi gitu ya, soal keamanan pangan. Dan bahkan mereka juga menginginkan ada edukasi yang terstruktur gitu ya, edukasi gizi maksudnya gitu ya. Nah saya kira tentu kita harus bertanya, negara harus bertanya kepada anak gitu ya. Jangan sampai mereka sebagai objek dari program ini, itu satu. Nah kemudian kedua, tentu BGN selaku regulator dan juga penyelenggara di SPPG ini harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh gitu ya. Terutama titik-titik krusial tadi ya di dapur gitu ya, memastikan SOP yang dibuat BGN itu ada pengawasan, bukan hanya pengelola SPPG tapi ada pihak lain, apakah pihak independen, orang tua sendiri atau sekolah gitu ya. Kemudian pemerintah daerah apalagi karena yang terdekat dari situ gitu ya. Kemudian yang kedua dari SPPG ke sekolah dan juga di sekolah itu sendiri. Karena di sekolah itu saya lihat misalnya rantang atau ompreng itu ditaruh di semen gitu ya atau di lantai kelas, itu kan potensi bakteri untuk bisa masuk gitu ya. Nah kemudian yang kedua anak seharusnya kan disuruh cuci pakai tangan pakai sabun ya. Tapi sekolah sendiri nggak menyiapkan sabun. Pasca COVID itu nggak ada lagi sabun katanya gitu ya. Padahal itu salah satu SOP atau PHBS yang harus ada gitu ya. Nah saya kira ini yang harus dibenahi gitu ya, sehingga makanan ini betul-betul aman, pangan itu memang betul-betul aman dan anak tidak merasa trauma. Ini yang kita khawatir ini trauma tadi ya. Tadi Pak Ian tadi menyampaikan soal orang tua merasa was-was gitu ya. Ini harus dijawab oleh BGN. Bagaimana programnya memang betul-betul nyaman dan masyarakat dan anak terutama terbantu dari program ini. Tapi sejauh ini KPAI melihat anak-anak sudah mulai khawatir? Ya kita tanya misalnya di Tasik ya, dari 400 anak itu saya mendatang satu sekolah. Gimana Dek, kamu merasa trauma nggak dengan peristiwa kemarin gitu ya? Memang mereka agak ragu-ragu menyampaikan itu. Terus gimana tetap dilanjutkan? Ya mereka tetap mau, tapi dengan catatan tadi. Memang pangan yang disediakan memang betul-betul aman gitu ya. Tapi dilihat pemberitaan tadi yang sampaikan Pak Ian tadi ya tentu ini kan anak-anak tentu membaca dan mendengar gitu ya. Situasi kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Tapi itu Anda follow up setelah kejadian, apakah mereka ya secara formalitas saja mengatakan mau atau memang nanti ya benar-benar menikmati lagi? Ya karena SPPG bermasalah itu kan dihentikan 2 sampai 3 minggu, tapi setelah itu kan jalan lagi gitu ya. Dan kita nggak tahu seperti apa evaluasinya gitu. Oke. Jadi itu cukup menjadi catatan sebetulnya ya. Ya. Oke, Mas Ian singkat. Jadi artinya seberapa hal ini juga bisa menambah kekhawatiran terutama orang tua ini tidak terjadi di tempatnya? Bisa dibilang bulan September itu bulan kekhawatiran MBG. Oke. Kenapa? Karena kayak contoh kita ngobrol hari ini kan nanti akan disebar juga di medsos. Terus yang kedua itu kanal TikTok, kanal Instagram itu engage terhadap ibu-ibunya tinggi gitu. Dan saya yakin konten kekhawatiran, ketakutan itu besar gitu. Nah, ya makanya perlu ada aksi konkret dari pemerintah sebetulnya begitu. Dan kalau diingat ya sebetulnya Januari kemarin dulu itu bulan harapan begitu. Di Depok itu dulu sampai ada ucapan terima kasih kok. Postingan anak itu membuat tulisan kirim ke Pak Prabowo. Terima kasih gitu. Sekarang kebalikannya, ini kan artinya bahaya. Artinya memang sudah ada yang salah nih dan harus ada perubahan yang signifikan. Gitu. Evaluasi menyeluruh. Iya, tidak hanya di wilayah kesehatan dan gizi, tapi juga di wilayah tata kelola. Baik. Rantai pasoknya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Banyak catatan artinya. Banyak catatan. Dan kita akan lihat ini kami sudah merangkumkan beberapa pertanyaan maupun pernyataan dari Anda yang melihat dari kanal YouTube CNN Indonesia. Kita akan lihat bersama. Kami rangkumkan ada 4. Kita akan pertama Deddy Suryadi, penyajiannya harus segar, bersih, higienis, jangan asal-asalan, jangan sampai kadaluarsa, petugasnya disesuaikan dengan jumlah porsi yang harus dibuat dengan tepat waktu supaya tidak kewalahan dan juga terburu-buru. Kita lihat komentar berikutnya. Ini Dinda mengatakan kenapa program disebut bergizi gratis justru berulang kali memicu keracunan massal. Apakah ini bukti standar gizi dan juga keamanan pangan diabaikan sejak awal? Kita akan lihat yang berikutnya. Ken Akbar, apakah KPAI akan merekomendasikan sanksi tegas terhadap pemerintah daerah atau penyedia makanan yang dianggap lalai? Selanjutnya yang terakhir keempat.
Banyak kasus MBG seperti keracunan, standar gizi kurang, porsi yang tidak sama. Dalam kurung ada yang bagus, ada yang kurang antar daerah. Sementara harus diakui ada yang merasa butuh MBG. Sebaiknya program ini ke depan seperti apa? Oke, saya ke Anda dulu, Pak. Kira-kira rekomendasi sudah, sanksi kira-kira mungkin atau tidak? Iya, saya kira mungkin ya, karena di dalam Undang-Undang Pelindungan Anak itu kan terbuka ya. Saya belum melihat orang tua melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian, tapi ke depan itu akan terbuka gitu. Karena kita membayangkan anak datang sehat, bersemangat ke sekolah, tapi karena makan MBG lalu masuk ke rumah sakit. Beda ya dokter Ten, kalau kita sakit datang ke rumah sakit itu lain cerita gitu ya. Tapi nggak ngadu karena takut. Ini karena situasi yang tadinya sehat gitu ya. Itu satu. Nah, kemudian kedua, sebetulnya bulan Mei kita mengeluarkan rekomendasi, ada 9 rekomendasi kepada BGN gitu ya. Dan ini kita sedang berupaya untuk ketemu dengan Presiden untuk menyampaikan kajian-kajian kita juga gitu. Karena ini adalah terkait masa depan anak ya. KPAI dalam Perpres itu bertanggung jawab pada Presiden gitu. Nah, oleh sebab itu kami mohon kepada BGN dan infrastruktur yang ada untuk tidak bermain-main untuk memastikan masa depan anak-anak kita ini. Tapi gitu artinya dengan keracunan yang sampai 5.000 ini, apa yang kemudian Anda rekomendasikan ke Presiden? Ya kalau satu yang kita rekomendasikan tahap awal ya, ya untuk sementara moratorium gitu ya sebetulnya gitu ya. Sampai ini betul-betul disiapkan gitu ya, infrastrukturnya disiapkan dan keamanan pangannya memang betul-betul siap gitu ya. Nah kemudian yang kedua, ada nggak pilihan-pilihan lain ya, misalnya tadi untuk memberdayakan kantin sekolah gitu misalnya, atau mungkin ada juga pilihan yang disampaikan oleh publik itu diberikan kepada orang tua gitu ya. Tapi kalau diberikan orang tua ya tentu harus dengan pertimbangan matang juga gitu. Karena jangan sampai banyak bantuan-bantuan sosial tidak sampai juga ke anak juga. Gitu. Malah lebih tidak tepat sasaran tidak tepat sasaran. Gitu ya. Dokter, singkat komentar Anda tadi lumayan cukup banyak masyarakat mengatakan ke depannya akan seperti apa kita melihat bersama. Saya cuma melihat satu hal ya, pemerintah tidak usah melibatkan influencer atau sampai harus mempromosikan bahwa ini program bagus. Buktikan saja beberapa program ini bagus, angka keracunan bisa ditekan serendah-rendahnya, tampilan makanannya berbeda, pelibatan ahli gizi yang profesional juga ada. Saya yakin banget karena kita tahu negara kita ini adalah negara yang sangat ramah, maka orang-orang akan memuji. Saya pengen mendengar pujian lagi, bukan cuma sekedar pada Pak Prabowo, tetapi juga untuk seluruh rakyat yang juga membayar pajak dengan baik. Karena rakyat akan senang membayar pajaknya dengan baik kalau dia tahu uang pajaknya dipakai juga dengan baik. Daripada kita melihat bahwa uang pajak kita dibelikan untuk makanan yang tidak layak, lalu kemudian diberikan susu-susu yang nggak bagus ya, yang sebetulnya anak masih harus menyusu dengan ibunya. Dan satu hal yang paling penting aja, tingkatkan kupasan dan tinggalkan kemasan. Itu kuncinya di situ ya. Yes. Dan juga pelibatan banyak sektor lain yang artinya. Tentu, libatkan Pemda, libatkan Dinas Kesehatan, libatkan Puskesmas karena mereka adalah orang-orang jago yang sudah pernah punya pengalaman memberikan pemberian makanan tambahan di posyandu. Entah itu PMT pemulihan, PMT penyuluhan. Bagi anak-anak yang punya gangguan gizi juga. Jadi lebih terbiasa seharusnya Yes, begitu ya. lebih komprehensif. Mas Huda, komentar Anda. Jadi dengan segala kekhawatiran tadi dari netizen? Ya, yang pertama adalah pemerintah itu harus mendengarkan. Ya. Pemerintah itu harus mendengarkan, Mas. Termasuk juga obrolan kita malam ini sebenarnya. Nah, yang kedua adalah memang penunjukan untuk dapur MBG, terutama yang vendor, itu juga harus terbuka. Kita ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sebagainya, ini milik siapa dan sebagainya, itu harus terbuka. Karena keterbukaan, transparansi itu jadi hal awal ketika kita bisa mengevaluasi. Ketika tidak terbuka, tidak transparan, kita mau evaluasi apa? Jadi sampaikan, tadi evaluasi dari dapur MBG yang ditutup 2-3 minggu itu apa tuh nggak ada gitu kan. Nah itu harus terbuka. Nah yang ketiga adalah kita memang harus benar-benar manfaatkan 71T, kalau memang benar ya, itu terserap gitu kan, itu harus tepat sasaran. Makanya dulu kita awal-awal MBG ini dirancang, kita sudah sampaikan apakah memang kalau misalkan ini dikasih semuanya, maka akan ada adverse selection. Artinya ada seleksi yang memang dia tidak tepat. Jadi ada orang yang mampu mendapatkan MBG dan sebagainya, dan kita harapkan adalah selected subsidies. Artinya apa? Artinya orang-orang yang memang membutuhkan itu yang memang dikasih. Misalkan tadi kalau kita bicara regional, artinya di 3T, bukan di daerah-daerah yang perkotaan yang sudah tinggi ini ya. Nah,
inilah yang kita sebutkan bahwa subsidi, kemudian pembagian dan sebagainya itu berawal dari kebijakan publik. Oke. Nah, kebijakan publik yang bagus itu kebijakan yang melibatkan. Jadi saya kaget juga ketika KPAI itu tidak dilibatkan dari awal, kemudian ini jadi masalah dan KPAI jadi harus bertanggung jawab dan sebagainya karena perlindungan anak. Nah, makanya ini kebijakan publik itu harus melibatkan semua stakeholder, Oke. melibatkan masyarakat, dan juga harus bisa mempertanggungjawabkan setiap sen yang dikeluarkan oleh negara. Oke, jadi kemudian semua merasa berpartisipasi, artinya Yes. begitu ya, Benar. para pembayar pajak. Betul, Dan itu kita. siap. Oke, kita masih akan bahas di segmen selanjutnya para narasumber, tapi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.